Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Mari lanjut pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Sagittarius. Ini untuk melihat bagaimana situasi terkini atau situasi dalam waktu dekat hubungan asmaranya Sagittarius bersama dengan selingkuhannya ya. Tapi seperti biasa, sebelum memulai mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacanya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung saja. Situasi Sagittarius bersama dengan selingkuhannya. Ya. Oke. Ya, jadi gini, sebenarnya ini bisa belakangan Sagittarius itu tuh udah makin sadar gitu ya. Mungkin di sini ya ketika melakukan hubungan perselingkuhan seperti ini, mungkin ya ada di situ tuh rasa asiknya, ada di situ tuh rasa nikmatnya gitu ya. Dapat pasti di situ tuh sensasi menggebu-gebu gitu ya, sensasi dicintai dan mencintai gitu, sensasi merasakan suasana yang berbeda dari suasana kehidupannya dia selama ini dengan pasangan sahnya gitu kan. Pasti hal-hal yang menyenangkan seperti itu tuh bisa dirasakan oleh Sagittarius. Namun saja, terutama di sini tuh ya energi yang Mari tarik ini tuh energi yang dimana Sagittarius sudah memiliki hubungan yang sangat-sangat kuat ya, hubungan yang bukan hanya sebatas pacaran saja dengan pasangan sahnya, tetapi di situ juga ada kemungkinan besar ini tarikan energi Sagittarius yang sudah berstatus sebagai suami seseorang atau istri dari seseorang gitu. Nah, jadi ketika melakukan perselingkuhan ini ya, sensasi dapat, kenikmatan dapat, tapi juga di situ bisa dia kayak orang yang menjatuhkan harga dirinya sendiri, menjatuhkan pride dia sendiri, menjatuhkan mahkotanya dia sendiri. Dan hal ini tuh udah disadari Sagittarius, terutama untuk belakangan hari ini. Bahwa status dia adalah seorang suami, status dia adalah seorang istri yang layak seharusnya atau yang wajib seharusnya dia menjalani hubungan, dia menjalani kehidupan tanpa dibumbui dengan hubungan sejenis seperti ini. Nah, kayak kita. Ya. Jadi seperti mencederai harga dirinya dia, mencederai kehormatan yang dia jaga selama ini atas dirinya. Misalnya ya, selama ini tuh Sagittarius kayak menganggap bahwa dirinya adalah orang yang tidak gampang jatuh dalam godaan. Dia adalah orang yang setia misalnya begitu. Namun kesetiaan dia itu tuh, atau orang yang tidak gampang tergodanya dia, yang selama ini dia elu-elukan berada dalam dirinya sebagai gambaran dirinya, ini kan gagal ternyata, dibuktikan ternyata dengan terjerembabnya dia pada relationship cinta segitiga ini. Gitu ya. Namun tidak cukup lama untuk dia kembali menyadari diri dia siapa. Label yang disematkannya pada diri dia ini itu siapa. Tidak cukup lama dia untuk melupakan itu. Nah, sekarang dia sudah kembali mengingat. Sehingga ya ketika menjalani relationship ini, terutama saat-saat sekarang, itu dijalani tidak lagi seperti yang kemarin-kemarin hari. Jadi ini benar-benar dia meletakkan duduknya. Siapa sih ini si selingkuhan ini? Apa sih hubungan perselingkuhannya dia dengan si seseorang ini? Bahwa ternyata ini bukanlah sesuatu yang mencitrakan dirinya dia. Aku bukan si peselingkuh misalnya kita. Oh, aku ini orang yang sebenarnya bertanggung jawab pada komitmen. Aku ini orang yang setia gitu ya. Sehingga kayak akhirnya dia tuh membawa diri dia kembali kepada diri dia yang
yang itu gitu loh. Gitu ya. Di sini dia bilang, wah, aku harus mulai belajar untuk melepaskan diriku dari kisah ini. Gitu ya. Kembali sadar bahwa bukan di sini, bukan bersama dengan dia, bukan menjalani kehidupan seperti ini. Kehidupan yang dia maui. Walaupun ternyata di situ tuh tidak mudah, tapi tekadnya di situ tuh mari lihat sudah kuat. Apalagi saat-saat sekarang loh ya. Apalagi saat-saat sekarang. Mungkin masih butuh sekian waktu lagi untuk dia benar-benar bisa lepas dari si selingkuhannya ini. Namun dengan determinasi seperti ini, dengan tekad yang seperti ini, ya udah ada keluar 2 kartu menunjukkan tekad kuat di situ. Ya cepat atau lambat perpisahan dengan si selingkuhan ini tuh bakal terjadi. Gitu ya. Namun sebelum hal itu terjadi, mari lihat-lihat ya, masih berdrama lagi di sini. Gitu. Ya, masih berdrama lagi. Jadi berdramanya di situ tuh ya masih ada koneksi, ya masih ada komunikasi gitu. Walaupun katakanlah di situ ya tidak ada komunikasi, tidak ada koneksi. Tapi di situ tuh dia bisa kayak aku harus kuat dengan keadaan seperti ini. Walaupun udah gatel nih tangan mau ngechatting. Udah nggak sabar nih langkah kaki untuk menjumpai. Gitu ya. Udah bolak-balik nih ngetuk handphone, telepon enggak ya. Udah diambil nih nomor kontaknya. Hanya tinggal kluk gitu ya. Hanya tinggal kluk telepon langsung. Udah gitu. Modelnya Sagittarius ini. Gitu ya. Tapi di sini nanti sebelum perpisahan itu terjadi, lagi-lagi ya, udahlah drama yang seperti itu terjadi ya, kayak barusan Mari ceritain, bolak-balik mau menghubungi, bolak-balik mau berjumpa, bolak-balik mau ini ya, walaupun menahan diri, nggak boleh. Tapi itu kan juga sama aja mengkuras energinya Sagittarius, sama aja kayak bikin hidup dia tuh tetap tuh nggak tenang di sana. Gitu. Nah, andaikan pun blokir komunikasi atau menahan komunikasi itu tuh tidak terjadi, masih tetap di situ ya koneksi, karena mari lihat di sini tuh koneksi masih ada. Walaupun Sagittarius menahan diri, tapi nanti bobol juga ini pertahanan dirinya dia untuk tidak terhubung dengan si selingkuhannya. Gitu ya. Masih tetap akan jalan di sini perselingkuhannya. Gitu. Tetap jalan perselingkuhan di sini tuh, gitu ya. Ini ada kemungkinan bahwa ini hanya fase masa gitu loh. Untuk akhirnya mengetahui bahwa ini soalnya gini ya, kalau mari lihat di sini tuh cinta itu ndak adanya ini. Cinta sayang gitu ya. Apalagi bersedia berkomitmen, sebenarnya ini ndak adanya energi Sagittarius ini. Tapi namanya ada ego gitu ya, ada ego yang ingin menguasai hidup orang lain. Itu yang saat ini sekarang sedang dipertunjukkan Sagittarius. Dibilang, iya memang aku gak cinta, tapi aku mau dia. Gitu ya. Atau beberapa bisa Sagittarius ini tuh masih bisa nih menganggap dirinya itu tuh cinta. Karena gini ya, kebanyakan orang tuh ya bisa dia keliru mendefinisikan perasaannya. Sering sekali begitu terjadi. Tidak semua loh ya, tidak semua manusia, tapi sering terjadi, dan mungkin ini pun terjadi juga di hubungan Sagittarius sama si selingkuhannya ini. Tidak cinta tapi hanya ingin memiliki. Nggak suka, tapi kalau sesuatu yang nggak suka ini tuh tidak dipunyai, rasa-rasanya ada yang nggak pas nih, ada yang kurang nih. Nah, ini gambaran Sagittarius. Makanya dia tuh tidak terlalu akan memperlakukan dengan baik ini si selingkuhannya. Gitu. Tidak dia perlakukan dengan baik di sini. Gitu ya.
Bisa dia, apalagi kok Sagittarius ini laki-laki ya, patriarkalnya ini kuat sekali nih. Gaya-gaya maskulinnya itu tuh kuat sekali. Tapi maskulin yang ekstrim ya. Maksudnya gini, bisa aja dia ngomong kasar sama si selingkuhannya ini. Gitu ya. Bisa aja seperti tidak ada respeknya dia kepada si selingkuhannya ini. Tapi sekaligus dia, kamu gak boleh kemana-mana. Dicemburuin. Gitu ya. Diikat. Gitu. Dimarah-marahin. Tapi juga ini kayak apa dibilang ya, ngebahagiain tidak full, tapi juga sekaligus di situ ada menyiksa seseorang dalam ketidakpastian. Gitu ya, membebaskan si selingkuhan ini untuk mencari kehidupan seperti apa yang dia mau. Sagittarius tidak izin gitu ya. Tapi ketika orang ini tuh menetap bersama dengan Sagittarius, ya enggak juga dirawat dan dijaga dengan baik. Tapi walaupun seperti itu, boleh-boleh nih si selingkuhan ini kan dia ini bisa dikatakan dia ini cinta ini sama Sagittarius. Dia ini bisa dikatakan sayang ini. Jadi mau kayak gimana pun di situ Sagittarius memperlakukan dia, saya rasa dia akan ya udah deh, nggak apa-apa. Namanya sudah sayang, namanya sudah cinta, gitu ya. Di sini aku tuh ingin bersama dengan dia. Jadi si selingkuhan ini tuh dia banyak banget ini tuh. Mungkin dia tidak bisa toleransi. Sesungguhnya tuh toleransi dalam diri dia itu tuh belum hadir atau tidak hadir. Tapi dia tahu gitu konsekuensi dari hubungan yang seperti ini. Kalau dia misalnya membangkang ke Sagittarius, ya. Kalau misalnya dia di situ itu komplain sama Sagittarius atau menolak apa yang diinginkan Sagittarius, tentu kan hubungan ini jadi tidak enak. Bisa-bisa kehadiran Sagittarius dalam hidupnya dia tidak terjadi, tidak ada gitu ya. Kehadiran Sagittarius itu menghilang gitu, nggak ada terjadi. Sagittarius pergi ninggalin dia, dan itu kan bukan sesuatu yang menyenangkan untuk dia alami. Jadi akhirnya dia, udahlah aku nggak bisa toleransi, tapi aku pura-pura sajalah. Aku sabar-sabarin aja lah dulu diriku gitu ya. Misalnya dimarahin sama Sagittarius, ya dia diam gitu. Dia diam. Paling-paling dia hanya ingat. Paling-paling dia hanya mengingatkan dirinya. Udahlah Sagittarius ini orang yang aku cintai. Dia orang yang aku sayangi. Ya sudah, kalau dia marah-marah ya sudah. Gitu ya. Aku diam saja. Aku nggak mau bantah. Nanti makin ribut gitu. Nanti Sagittarius makin marah. Nanti dia ngeblokir aku, nanti dia ninggalin aku. Oh, udahlah aku diam aja. Ku ingat saja lah rasa sayangku yang besar ini untuk dia. Biar kuat dia bertahan. Gitu loh. Biar tetap ada relationship ini. Makanya dia diam. Paling-paling kalau dia nggak tahan ya dia pergi dulu gitu. Dia pergi sebentar gitu. Dia menjauh sebentar. Ya tapi habis itu dia datang lagi, dia balik lagi gitu. Ya, karena memang dia tidak bisa ninggalin Sagittarius ini tuh setidaknya untuk sekarang karena rasa sayangnya tadi ya, karena rasa cintanya tadi. Belum bisa dia untuk saat ini. Paling-paling kalau kemarin hari itu dia hubungannya bersama dengan Sagittarius lagi posisi yang nggak enak gitu ya, karena ini bisa nih ada dalam posisi nggak enak. Ya dalam posisi nggak enak itu dia bisa menjauh gitu. Tapi segera dia akan datang lagi. Kalau posisi nggak enak kemarin hari itu atau situasi nggak enak kemarin hari itu tuh karena apalah gitu ya, pokoknya apalah gitu tantangannya waktu itu tuh dia bisa
mengajari diri dia untuk tidak lagi melihat hal itu tuh sebagai tantangan. Gitu. Ya. Contohnya lah, misalnya begini, contohnya. Misalnya Sagittarius waktu kemarin-kemarin hari kembali dia kepada keluarganya. Nah, si seseorang ini tuh ya biarkan aja dulu dia kembali. Sampai nanti waktunya kondusif lagi. Nah, nanti baru kembali lagi hubungan ini seperti apa adanya kemarin-kemarin hari itu. Nah, gitu dia. Walaupun ya sempat ya, kalau misalnya waktu Sagittarius itu kembali kepada keluarganya atau kembali kepada hidupnya dia sempat juga itu, ya udahlah aku tinggalin aja lah. Tapi enggak cukup lama. Tekad untuk meninggalkan itu tuh dia jalani. Pada akhirnya ya dia mundur lagi ke belakang. Berhubungan lagi sama Sagittarius ini. Apa-apa yang tadinya dia anggap, ini nggak boleh, ini nggak pantas, wah aku nggak bisa, wah aku nggak mampu, wah aku takut, wah aku resah. Bisa itu semua dia rilis itu. Dia lampaui itu semua. Udahlah pokoknya tak jalani. Nggak boleh takut, nggak boleh resah, nggak boleh cemas, nggak boleh cemburu misalnya gitu. Gitu ya. Apa-apa yang harusnya bisa menjadi alasan dia meninggalkan Sagittarius ini, dia cari. Dia patahkan alasan itu sendiri. Dan dia cari pembenaran untuk dia bisa dengan Sagittarius ini. Nah kayak gitu. Tapi memang kalau dikatakan di sini tuh perjuangan, ada kemungkinan bahwa dia ini tuh kalau perjuangan misalnya berjuang seperti maskulin ya, nampaknya Mari tuh tidak. Kalau ditanya di sini yang perjuangan lebih cenderung ini Sagittarius. Kalau dia lebih pada posisi yang menerima atau berjuangnya itu tuh berjuang pasif. Seperti tadi ya, melampaui ketakutan, keresahan, kecemasan, kesedihan, gitu ya, rasa cemburu dan segala macam. Itu kan perjuangan pasif ya, maksudnya perjuangan pasif pada relationship tapi aktif di dalam diri sendiri, pasif agresif, gitu ya, gitu. Gayanya si selingkuhannya Sagittarius ini tuh pasif agresif. Paling dia sibuk itu untuk menenangkan jiwanya, menenangkan pikirannya, paling dia begitu. Tapi yang misalnya kalau gerak tubuh, gerak badan, usaha-usaha tampak secara visual gitu ya, kasat mata, ini lebih banyak itu Sagittarius gitu ya. Orangnya ini tuh soalnya banyakan kalemnya, feminimnya kenceng. Walaupun dia cowok ya, tapi energi feminimnya dia tuh kuat. Jadi dia ibaratnya gini, kalau Sagittarius tidak menghubungi dia bisa diam saja. Gitu ya. Kalau Sagittarius tidak mengajak terjadinya pertemuan, ya dia diam saja. Dia menunggu, menanti. Yang dia tertibkan di sini tuh hanya diri dia sendiri. Yang dia usahakan di sini tuh menertibkan diri dia sendiri. Gitu ya. Usahanya dia bukan yang, wah kayak gimana nih biar Sagittarius tuh tergila-gila. Wah kayak gimana nih biar Sagittarius datang menghubungi dia. Wah kayak gimana nih. Nggak yang sibuk gitu dianya. Gitu ya. Karena sudah ada secara otomatis pembagian peran di sini. Gitu. Sagittarius kayak pejuangnya, dia seperti orang yang modelnya itu diperjuangkan. Nah kayak gitu ya. Kalaupun ada perjuangan yang dia lakukan, itu hanya perjuangan antara diri dia dengan diri dia sendiri. Misalnya ya, waduh ngapain lah aku mau jadi orang ketiga ya, memalukan. Atau nanti apalah gitu ya. Perjuangannya dia tuh mendiamkan obrolan-obrolan yang ada di kepalanya, perasaan-perasaan yang ada di hatinya. Gitu loh. Biar tetap jalan ini relationship-nya. Apabila misalnya gini ya,
Tadinya dia nggak tahu nih, Sagittarius tuh sudah punya relationship dengan pasangan sahnya. Tapi belakangan hari dia tahu, waduh aku ternyata ini orang ketiga nih. Tadinya dia, nggak bisa nih. Tapi nanti dia cari-cari tuh. Datang sendiri mungkin juga bisa ya, di kepalanya dia, alah udahlah nggak apa-apa lah daripada jomblo. Alah nggak apa-apa lah, Sagittarius juga baik, kaya, misalnya gitu. Gitu ya, nggak apa-apa lah jadi orang ketiga, asalkan bahagia, bisa bahagia, gitu-gitu. Nah akhirnya ya dia datang lagi, ya atau dia membiarkan Sagittarius mengakses dirinya lagi. Dia biarkan terjadi koneksi yang coba dibangun Sagittarius dengan dirinya. Nah begitu dia. Kalau misalnya ya kemarin hari dapat tahu nih pasangan sahnya Sagittarius, bahwa Sagittarius berselingkuh dengan dirinya, gitu, dia shock bisa di situ. Tapi dia kayak, tapi aku cinta, gitu. Dia bisa aja diam, nunggu Sagittarius, kapan ini datang Sagittariusnya, gitu ya. Jadi dia mau dengan relationship ini, dia siap. Dijadikan orang ketiga pun tidak apa-apa. Walaupun dia misalnya seorang pria itu kan jarang banget ya mau duduk di kursi cadangan. Tapi pria ini mau dia tuh, nggak apa-apa lah. Gitu. Jadi orang ketiga juga nggak apa-apa. Biarkan dia dengan suaminya, biarkan dia dengan cowoknya di sana. Pokoknya dia datang ke aku, gitulah. Pokoknya dia mengakui kalau aku tuh ada di hidupnya dia. Kalau dia datang aku akan sayang dia. Aku akan cintai dia. Aku akan bikin dia bahagia dengan caraku gitu ya. Aku akan bikin dia nyaman. Memang orang-orang seperti ini tuh secara alamiah gitu ya. Dia nggak perlu yang harus buka-buka buku 100 buku. Bagaimana ini caranya membuat minat asmara tertarik pada diri gitu ya. Nggak perlu dia. Secara alamiah datang sendiri dari dalam dirinya dia. Oh harusnya begini ya, nanti aku lakukan ini. Makanya Sagittarius ini tuh kayak kata Mari tadi ya, dia akan butuh proses waktu untuk benar-benar bisa meninggalkan si selingkuhannya ini. Walaupun dia tahu, wah ini gak gua banget sebenarnya berselingkuh, gitu ya. Walaupun mungkin juga kayak cinta kepada si seseorang ini pun Mari lihat tuh tidak ada gitu ya, sebenarnya tidak ada gitu. Tapi masih tetap mau terkoneksi, entah pun karena memang si selingkuhan ini tuh baik gitu ya. Adalah pertimbangannya Sagittarius yang pastinya kenapa dia masih mau terkoneksi sama si selingkuhannya ini. Walaupun tadi bahwa perlakuannya Sagittarius ke si selingkuhannya belum tentu nih yang baik gitu ya, bener-bener baik gitu ya, belum tentu juga. Ya kalau dia mau marah ya marah. Ya kalau dia mau nunjukin cemburu ya dia cemburu. Kalau dia mau menunjukkan kegilaannya ya dia tunjukkan. Barangkali Sagittarius kayak merasa dia bisa leluasa menjadi diri dia sendiri ketika bersama dengan si seseorang ini. Gitu ya. Ada rasa bangga mungkin gitu juga. Bisa dia dapatkan rasa bangga apabila bisa bersama dengan si selingkuhannya ini. Mungkin si selingkuhannya ini pun sebenarnya bukan orang sembarangan gitu ya. Barangkali ya orang berduit, sosialnya, derajat sosialnya mungkin sudah tinggi juga gitu ya. Atau ya tadi orangnya memang cantik, ganteng, ya baik hati gitu ya. Dan itu bikin ada kayak nilai tambah bagi Sagittarius. Wah aku bisa berpacaran dengan orang seperti ini. Kok rasanya bangga sekali diri ini ya. Kebutuhan egonya di sini Sagittarius. Kalau si selingkuhan ini tuh bisa karena adapun di situ tuh ego, tapi dia ego mencintai. Dia ingin mencintai seseorang. Dia ingin mencintai Sagittarius. Kalau Sagittarius lebih cenderungnya tuh dia mikirkan diri dia sendiri, untuk kenyamanan diri dia sendiri. Untuk yang tadi ya, harga diri kah, kebanggaan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan kah gitu. Lebih bermain pride di sana. Kalau ini lebih permainan
emosi, perasaan yang mampu mencintai. Lebih kayak gitu dia, ya, lebih di sana. Sagittarius, ya seperti itu ya, kayak kata Mari tadi ya. Ini semakin lama dia bersama dengan si selingkuhannya ini, yang ada tuh ya ego dia makin menggelembung di situ. Tapi nanti akan datang kok titik sadarnya dia. Udah deh, nggak boleh cinta-cintaan. Gitu, ya. Nanti apabila pun suatu saat selingkuhannya Sagittarius ini akan proaktif dalam relationship, bisa nanti lama-lama Sagittarius itu tuh enggak. Sana kamu, jauh sana. Bila perlu dia akan blokir. Gitu ya. Bila perlu dia akan membentak, jangan hubungin aku. Kayak gitu, akan ada masanya, ya. Oke, baik. Semurah apapun nanti akhirnya si selingkuhan ini tuh mencoba untuk menawarkan cintanya kepada Sagittarius, bisa pada akhirnya Sagittarius ya dia sudah dapat apa yang dia mau gitu ya. Dan juga dia kembali kepada kesadaran dirinya siapa dia. Dia seorang bapak, dia seorang ibu misalnya gitu ya. Dia seorang yang sebenarnya anti banget sama perselingkuhan. Nah, nanti dia akan sadar di sana dan kemudian dia meninggalkan si selingkuhannya ini gitu ya. Oke lah. Jadi kalaupun hubungan ini tuh diakhiri oleh Sagittarius, mari lihat suatu saat diakhiri oleh Sagittarius, mari lihat itu tuh bukan karena si selingkuhan ini ada salahnya, fatal gitu ya. Tetapi hanya Sagittarius sendiri yang sudah merasa cukup, Sagittarius yang sudah merasa puas, Sagittarius yang kembali menjadi diri dia sendiri, bertanggung jawab kepada apa yang harusnya dia pertanggungjawabkan gitu ya. Baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Aries, ada Cancer di situ, ada energi dari Pisces ya, kemudian ada energi dari Aquarius, ada energi dari Taurus, ada energi dari Libra di sana. Itu aja. Oke, baik. Semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.